Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang bukan sekedar datang sebagai tamu, tetapi sebagai guru. Guru yang lembut namun tegas. Guru yang tidak banyak bicara tetapi mengubah jiwa. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling bersinar ibadahnya, paling lembut akhlaknya, dan paling ikhlas hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah, seringkali kita memaknai puasa itu hanya sebagai menahan lapar dan dahaga. Padahal lapar hanyalah pintu masuk. Intinya adalah pengendalian diri dan melatih keikhlasan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa begitu istimewa? Karena salat itu bisa terlihat, sedekah bisa diketahui orang, tetapi puasa hanya Allah yang benar-benar tahu. Kita bisa saja berpura-pura puasa, tapi siapa yang bisa mengawasi? Hanya Allah. Ramadan adalah latihan kejujuran tingkat tinggi. Tidak ada CCTV, tidak ada presensi digital, tidak ada saksi. Hanya kita dengan Allah. Bayangkan ini, biasanya kita bebas makan kapan saja, tetapi di Ramadan ini air putih yang sangat sederhana pun terasa seperti ujian berat. Kenapa? Karena Allah berkata, tunggu. Ramadan melatih kita untuk menahan amarah saat emosi memuncak, menahan lisan dari gosip dan kata kasar, menahan mata dari hal yang tidak pantas, dan menahan hati dari iri dan dengki. Jika kita berhasil mengendalikan yang hal di siang hari, seharusnya lebih mudah menghindari yang haram di luar Ramadan. Puasa bukan melemahkan kita, justru menguatkan otot spiritual kita. Jemaah sekalian, seringkali kita beribadah dengan semangat di awal Ramadan, tetapi di pertengahan mulai melemah, dan di akhir mulai mencari-cari alasan. Kenapa semangat itu turun? Karena kadang kita masih mencari pujian, masih ingin dilihat, masih berharap dihargai oleh manusia. Ikhlas itu seperti akar pohon, tidak terlihat, tetapi menentukan kokohnya batang. Jika akar rapuh, pohon itu pun akan mudah tumbang. Mari kita ubah niat kita, datang ke masjid bukan agar disebut rajin, tilawah bukan agar disebut alim, sedekah bukan agar dipuji dermawan. Kita beribadah karena Allah melihat dan itu sudah cukup. Tidak semua orang yang Ramadan tahun lalu masih diberi kesempatan tahun ini. Ada yang dulu sholat di shop ini, sekarang mungkin sudah berada di alam kubur. Ramadan bukan agenda tahunan biasa, ia adalah kesempatan emas yang mungkin tidak datang dua kali. Bayangkan jika ini adalah Ramadan terakhir kita, masihkah kita menunda taubat? Masihkah kita menunda memperbaiki sholat? Masihkah kita malas membaca Al-Quran? Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi dosa tetap menempel dan hati tetap kering. Ramadan bukan sekedar bulan ibadah musiman, ia adalah titik lompatan. Jika sebelum Ramadan kita membaca Al-Quran 1 halaman sehari, tingkatkanlah menjadi 1 juz. Jika sebelumnya sholat sering terlambat, jadikan Ramadan momentum disiplin. Jika sebelumnya hati mudah marah, jadikan Ramadan latihan sabar. Jangan biarkan Ramadan hanya menjadi kenangan indah tanpa perubahan nyata. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita isi Ramadan ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh, niat yang bersih, hati yang lembut, dan lisan yang terjaga. Semoga puasa kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi mengangkat derajat
Semoga kita keluar dari Ramadan bukan hanya dalam keadaan lapar, tetapi dalam keadaan lebih bertakwa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, kuatkan niat kami. Terimalah puasa kami, sholat kami, dan amal kami dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.